Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, setelah kita panjatkan puja-puji kehadirat Allah, salawat kepada Rasulullah, maka mari kesempatan yang mulia ini sesuai dengan rutinitas kita, khususnya bagi saya setiap Sabtu keempat, tema kajian kita subuh ini kebetulan menjelang masuk bulan Dzulhijjah. Ada ibadah-ibadah idola bagi umat Islam, selalu dirindukan oleh umat Islam. Satu ibadat yang agak mahal, yaitu haji. Yang kedua ibadat tidak terlalu mahal, yaitu kurban. Ada juga ibadat yang tidak pakai modal, saum. Masuk ke bulan suci, bulan Dzulhijjah, saum. Tidak pakai modal, takbiran tidak pakai modal, sholat id tidak pakai duit. Jadi itu Allah beri kemudahan untuk beribadah, memperoleh pahala besar sesuai kemampuannya. Luar biasa kasih sayang Allah ini, terbuka buat semua. Yang mampu, yang tidak mampu bisa beribadat dan amal soleh. Kita bersyukur kepada Allah. Sebelum mulai kepada kurban, saya itu teringat bahwa seolah-olah ini ada poros Idul Fitri, Idul Adha, Ramadan, Dzulhijjah. Apa itu? Di Ramadan ada perjuangan fisik, maka di Dzulhijjah juga ada perjuangan fisik. Kalau sejarahnya di Ramadan ada perang Badar, ada Futuh Mekah dan sebagainya bagi Rasulullah. Di Dzulhijjah ada sa'inya Siti Hajar, perjuangan fisik juga. Boleh jadi itu cuma perorangan kok. Siti Hajar sa'i dari Safa Marwah itu kan untuk mencari air buat putranya. Kelihatannya seperti perjuangan perorangan saja itu. Tapi saudara, di si bayi itu ada Nur Muhammadiyah, ada zat Nabi Muhammad yang kelak akan hadir, rahmatan lil alamin. Jadi perjuangan fisik itu kelihatannya hanya perjuangan pribadi atau keluarga, tapi rahmatan lil alamin. Jadi di Dzulhijjah ada perjuangan, di Ramadan ada perjuangan. Di Ramadan ada melawan kita dari godaan hawa nafsu, tarbiyatun nufus. Di Dzulhijjah ada perjuangan melawan setan, khususnya bagi yang haji, disimbolkan dalam melontar jamarot. Kita musuhi setan dengan sungguh-sungguh. Di bulan Ramadan ada turun Al-Quran pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, 5 ayat. Di Dzulhijjah ada turun ayat terakhir, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi menarik, 2 hari raya umat Islam itu, Idul Fitri dan Idul Adha. Bahkan mohon maaf secara khusus bagi Indonesia ini, barangkali tidak ada dalam kajian khusus keagamaan.
Indonesia proklamasi itu Ramadan, Pak. Tapi bendera berkibar di luar negeri pertama itu di Arafah. Ketika jemaah haji sampai ke Arafah, pertama berkibar bendera merah putih itu di Arafah. Pada saat hari Arafah. Jadi bagi bangsa Indonesia juga ada kesan khusus ini antara poros Ramadan dan Dzulhijjah sebenarnya, dan lain-lain. Bapak Ibu, mari kita bincang-bincang tentang kurban. Yang pertama, makna kurban. Kalimatnya atau istilahnya sering disebut kurban, dari qurba, yaqrabu kurban, kurbanan. Tapi dalam kitab fikih sering diistilahkan udhiyah, udhiyah, sembelihan dalam rangka taqarruban ilallah. Jadi dua-duanya istilah itu ya lekat lah antara udhiyah dan kurban. Jika dimaknai udhiyah ya sembelihan di waktu duha, karena memang waktunya duha umumnya, walaupun boleh saja siang juga, tapi diawali waktu duha ba'da sholat id, maka disebut itu udhiyah, sembelihan di waktu duha. Tapi niat sembelihan itu taqarruban ilallah, maka disebut kurban. Jadi ini sebutan, istilah kurban. Bisa disebut kurban, bisa disebut udhiyah. Itu penamaan dalam kitab-kitab fikih. Sejarahnya ternyata panjang sejarahnya, Pak. Para ahli sejarah mengatakan kurban itu sejak awal ada anak manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Watslu 'alaihim naba abnai adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar. Bacakan oleh Muhammad cerita kisah tentang dua anak Adam. Yang kata ahli sejarah, dua anak Adam itu namanya Habil atau Qabil dan Habil, kakaknya Qabil, adiknya Habil. Berselisih karena Allah menurunkan syariat ketika itu supaya pernikahan dilakukan silam. Sementara anak Nabi Adam lahirnya kembar berkali-kali. Kembarnya laki perempuan. Tapi pernikahan tidak boleh dinikahkan dengan saudara kembarnya, harus disilam. Itu syariat Nabi Adam. Yang baru beranak, punya putra putri, hanya dari beliau, tidak punya besan. Jadi karena tidak ada besan, maka dinikahkan syariat Nabi Adam, nikahkan silam. Tapi Qabil tidak terima syariat itu, sehingga terjadi sengketa tentang persilangan tadi. Penyelesaiannya Allah berikan syariat kurban. Siapa yang kurbannya diterima, dikabulkan permohonannya. Saudara, menarik juga asal-usul kurban itu. Sebab asalnya itu yang dikurbankan harta untuk Habil, karena dia profesinya menggembala, kurbankan hewan ternaknya. Untuk Qabil karena profesinya bertani, kurbankan hasil pertaniannya. Maka kedua orang itu untuk dikabul permohonannya lakukan kurban, perintah Allah. Maka terjadilah dua orang itu berkurban ke hadirat Allah. Lagi-lagi kurban itu niatnya taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Maka motivasi taqarruban ilallah itu bagi orang yang bertakwa akan dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh ketaatan. Dan ini dilaksanakan oleh Habil. Dipilihlah hewan domba yang paling bagus, diniatkan ikhlas karena Allah. Sementara abangnya Qabil dicarinya hasil pertanian sekedarnya aja. Kemudian sama-sama dijadikan kurban. Ternyata Allah beri tanda
Yang diterima adalah kurban orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kurban Habil diterima, kurban Qabil tidak diterima. Intinya niatnya ada yang dengan takwa, ada yang tidak. Itulah kisah awal kurban. Saya tidak menyebutkan kelanjutan dari kasus itu, dari peristiwa itu. Selanjutnya nabi-nabi ba'da Nabi Adam juga mengenal ibadat kurban. Yang paling terkenal adalah kurbannya Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Luar biasa karena mungkin itu puncak syariat kurban yang paling luar biasa, karena yang harus dikurbankan ketika itu adalah putranya sendiri. Putra tunggal pula waktu itu belum punya adik. Putra tunggal harus dikurbankan. Dan Nabi Ibrahim lulus. Dia lakukan perintah Allah itu untuk berkurban, walaupun yang diminta adalah sesuatu yang paling berharga, melebihi yang lain yang dia miliki. Tapi karena cinta kepada Allah, maka cinta kepada Allah melebihi cinta kepada dirinya, melebihi cinta kepada anak istrinya, taat kepada Allah. Dan Allah terima kurban itu. Dan ternyata Allah tidak menghendaki manusia untuk jadi kurban. Itu hanya ujian ketaatan saja. Dilanjutkan oleh kurbannya para nabi ba'da Nabi Ibrahim, termasuk kurbannya Kangjeng Nabi Musa dan pengikutnya. Syariat waktu itu kurban adalah hewan ternak, sebahagian disembelih, sebahagian untuk kurban bakaran, sebahagian lagi untuk hewan marga satwa. Hewan dilepas, tidak boleh diganggu. Itu syariat Kangjeng Nabi Musa alaihissalam. Jadi sejarah kurban panjang, diteruskan oleh nabi-nabi selanjutnya yang tetap menjalankan syariat Allah. Akhirnya sampailah kepada kurban syariat Islam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang saya bacakan tadi salah satu di antara perintahnya. Kalau kita simak, inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah berikan kepada engkau Muhammad nikmat yang sangat banyak. Beragam para ahli tafsir tentang makna al-kautsar. Tetapi mungkin pengertian yang paling luas mencakup yaitu nikmat yang sangat banyak. Karena ada tafsir mengatakan nikmat terbesarnya kenabian itu sendiri, pangkat kenabian. Lalu mengatakan fasilitas kelak di hari kiamat, telaga Al-Kautsar dan lain-lain. Tapi jelas telah diberikan oleh Allah dan Muhammad SAW nikmat sangat besar. Sesungguhnya ini jawaban dari pelecehan orang-orang musyrik. Karena Nabi Muhammad dianugerahi Allah rumah tangga, lalu putra satu persatu lahir dari Sayyidah Khadijah, tapi putranya 3 itu wafat masih kecil. Maka orang kafir ngeledek, Muhammad itu abtar, Muhammad itu sial. Itu ledekan kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad, karena putra-putra beliau yang laki meninggal semuanya sejak kecil. Maka dijawab oleh Allah, oh, yang abtar bukan engkau Muhammad, yang abtar mereka orang kafir itu. Nikmat sangat besar bagimu. Inna a'tainakal kautsar. Yang abtar siapa? Inna syani'aka huwal abtar. Sebagai tanda syukur kepada Allah yang telah berikan nikmat besar, maka Allah perintahkan 2 dalam surat itu. Fasalli, salatlah engkau. Ini menggunakan fi'il amar, sehingga ada orang mengatakan ini al-aslu fil amril wujub, asal amar itu wajib. Maka sholat di situ ada yang mengatakan hukumnya wajib. Lalu orang mengaitkan sholat apa itu? Sholat Idul Adha. Kemudian wanhar, sembelilah kurban.
Nah, sembelih kurban ini ada mengatakan wajib juga. Di antaranya adalah mazhab Imam Hanafi yang mengatakan hukum kurban wajib. Karena perintah. Nah, itu sebagai tanda syukur kepada Allah yang telah menganugerahkan nikmat besar. Dalam hal ayat ini adalah kepada Kangjeng Nabi Muhammad, lalu menjadi syariat bagi seluruh umat Nabi Muhammad juga menunaikan sholat dan kurban. Itulah ayatnya, Tuhan yang terhormat. Lalu Rasulullah memberi contoh kurban. 9 tahun berturut-turut Rasulullah kurban di Madinah. Saya pernah menyimak satu ceramah, salah satu ustadz mengatakan Rasulullah kalau kurban itu sekali kurban banyak. Tapi sepengetahuan saya bervariasi. Kadang Rasul kurban cuma 1 ekor. Ada riwayat 2 ekor. Ada riwayat lebih banyak lagi sekitar 10 ekor. Riwayat terakhir beliau 100 ekor unta. Itu sebelum beliau wafat. Jadi sepengetahuan saya, khabar tentang Rasulullah berkurban bervariasi, tidak selalu banyak sesuai dengan keadaannya. Tapi terakhir yang paling banyak 100 ekor, menyiapkan unta 100 dari Yaman yang belanjanya Sayyidina Ali, dibawa ke Mina. Lalu disembelih oleh beliau. Ternyata beliau kecapean juga, cuman bisa nyembelih 63 ekor. Sisanya minta tolong Sayyidina Ali untuk menyelesaikannya. Itulah kurban. Ini saudara yang terhormat, kurban itu nyembelih sendiri ya. Kalau sekarang itu enak, orang kurban itu terima bersih saja, ada panitia yang ngurusin. Dulu itu motong sendiri, ngulitin sendiri, cincang sendiri, bagiin sendiri. Itu kurban asal-asalnya begitu. Saya ingin sampaikan ini karena jangan sampai ada salah paham, dikira kurban itu kebutuhan masjid. Ada orang mengira kurban itu kebutuhan masjid, jadi aku sudah nyumbang masjid dengan kurban. Bukan, kurban itu ibadat orang per orang. Masjid hanya nolong orang per orang yang mau kurban tapi tidak bisa, maka ditolonglah oleh orang-orang masjid. Lalu masjid membuat panitia supaya bisa dilaksanakan dengan baik. Jadi saya kembalikan kepada hukum asal. Bapak yang terhormat, itulah sekelumit tentang pelaksanaan kurban. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah, lakum fiha khair, fadhkuru smallaha 'alaiha shawaf, fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Surat Al-Hajj ayat 36. Wal budna, dan unta-unta kurban itu, ja'alnaha, kami jadikan itu, lakum, untuk kalian, min sya'airillah, dari syiar-syiar Allah. Lakum, bagi kalian, fiha, pada kurban itu, khair, ada kebaikan. Nah, sampai di sini kebaikan apa? Diuraikan oleh para ulama. Kebaikan-kebaikan yang diperoleh dari kurban. Yang pertama, membuktikan dia cinta kepada Allah melebihi cinta kepada apapun. Jadi contoh paling istimewa Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Untung cukup sampai di situ kurban manusia, karena Allah tidak menghendakinya diganti dengan domba. Walaupun dalam sejarah itu ternyata masih berlangsung sampai kepada Sayyid Abdullah, ayah Rasulullah, itu hampir dikurbankan juga oleh ayahnya Abu Thalib. Karena Abu Thalib nazar, kalau aku punya anak 10, satu di antaranya saya akan kurbankan. Ayahnya Abdul Muthalib, putranya, satu di antaranya Abdullah. Jadi waktu beliau konon menggali sumur Zam-Zam, kan Zam-Zam itu ditutup oleh Bani Jurhum berabad mungkin tidak,
Lalu beliau mimpi di sini tempatnya, minta digali kembali. Kerjanya capek dengan anak-anak itu, hanya 1-2 anak yang bisa dipakai bantu menggali itu. Orang ditutupnya pakai macam-macam, bukan cuma batu itu. Termasuk konon pintu Ka'bah dimasukkan untuk menutupnya itu riba itu. Nah, Abdul Muttalib menggali itu, ajak anak-anaknya sedikit, capek. Lalu dalam hati nazar, kalau aku dikasih 10 ya Allah, aku kurbankan 1 untuk Engkau ya Allah. Benar dapat anak 10. Yang nomor 10-nya Sayyid Abdullah. Diundi di Ka'bah waktu itu, masih pakai undian siapa? Sayyid Abdullah. Itu hampir beliau dikurbankan. Maka Rasul pernah katakan, aku keturunan dari 2 yang dikurbankan. 1 kambing Nabi Ismail, satu lagi Sayyid Abdullah. Ya, jadi itu masih ada sampai. Tapi tidak jadi karena kemudian dilakukan diat, dilakukan penggantian dengan 100 ekor unta. Nah, disitulah berubah. Jadi syariat Islam kurban adalah dengan mimbahimatil an'am. Bapak yang hormat, kebaikan pertama, hikmah pertama dari kurban adalah menunjukkan kecintaan kepada Allah melebihi kepada yang lain. Yang kedua, kata Kanjeng Nabi ketika ditanya, "Ma hadhil adhahi?" Kurban itu apa ya Rasul? Kata sahabat. Rasul jawab, "Sunnatu abikum Ibrahim." Sunnah bapak kalian Kanjeng Nabi Ibrahim. Jadi setiap orang yang kurban mengikatkan diri menjadi golongannya Kanjeng Nabi Ibrahim. Namanya golongan al-muwahhid, golongan orang yang bertauhid. Jadi masuk member kita nih, member orang bertauhid, bergabung dengan para nabi, para rasul yang juga melakukan ibadah kurban. Itu salah satu hikmahnya. Kemudian hikmah lain dari kurban apa? Kan dikatakan lakum fiha khair. Katakan dengan Nabi, kurban itu ya'ti yaumal qiyamah biquruniha wa adzafiha wa asy'ariha. Di hari kiamat kurban tuan-tuan akan datang lengkap dari ujung tanduk sampai ujung kuku di bawah dan seluruh bulu-bulunya. Lalu setiap bulu menjadi satu kebaikan. Wah, Tuhan hitung bulunya berapa. Akan datang di hari kiamat menjadi saksi keimanan seseorang, saksi ketaatan seseorang di hari kiamat lengkap. Maka berbahagialah orang yang kurban di hari kiamat, salah satu pendukung keselamatnya lantaran beribadah kurban. Kemudian hikmah lain dari kurban adalah ketika kita menyembelihnya, bergetar hati kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimatnya fadhkurusmallaha 'alaiha shawaf. Ketika kau memotongnya, kalau kurban memotong itu sedang berdiri. Kalau unta berdiri, dipotongnya sedang berdiri. Jadi tidak dibaringkan. Kalau unta dipotong berdiri lehernya. Tapi kalau yang lain, sapi, kerbau, domba, kambing dibaringkan, dihadapkan ke kiblat, dipotong. Ketika itu bergetar hati kita. Kenapa? Karena hewan itu rela dijadikan kurban untuk manusia. Maka ayatnya di akhir ayat adalah kadzalika sakharnaha. Begitulah kami tundukkan hewan-hewan ternak itu untuk kepentingan kalian. Nah, malu gak kita? Hewan jadi korban untuk kebaikan kita, tapi kita tidak taat kepada Allah. Kurban hewan siap dipotong untuk kebaikan manusia. Lalu berpikirlah kita, kita yang sudah diberi kebaikan seperti itu, bahkan hewan pun dijadikan korban untuk kepentingan kita, lalu kita hanya membanggang kepada Allah. Maka ketika itu kita ingat kepada Allah, maka dianjurkan kalau motong hewan bertakbir, Bismillahirrahmanirrahim, bertakbir.
Orang yang beriman akan bergetar hatinya ketika melakukan kurban itu. Ini akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah lain dari kurban, mengajarkan tata cara menyembelih secara Islam. Ini relevan banget dengan zaman sekarang, Pak. Kita rata-rata makan makanan siap saji, entah seperti apa motongnya. Bapak, ada orang bertanya, saya mau kurban, yang penting dibagikan ke fakir miskin. Tapi saya bukan memotong hewan domba, sapi, saya mau beli kornet di supermall. Satu kontainer, saya mau bagikan fakir miskin, tapi saya tidak kurban. Sama dengan kurban enggak? Kalau ditimbang dagingnya lebih banyak daripada daging hewan yang kita potong, karena kita belanja sudah jadi. Apa kornet, apa daging mentah yang masih bagus, lalu bagi-bagi pas hari raya. Sama enggak pahalanya dengan kurban? Tidak sama. Nilai-nilai yang ada pada kurban tidak dijumpai kalau cuma membagikan itu, atau duitnya saja. Sama, tidak sama, walaupun bisa jadi sedekah. Maka Rasul mengatakan, amal yang paling Allah cintai di hari nahar adalah kurban. Karena tadi bukan cuma sedekah, tidak sembarang sedekah. Memang masuk jenis sedekah kurban itu, tetapi nilainya lebih dari sekedar sedekah. Satu diantaranya adalah tata cara menyembelih menjadi ilmu yang harus dijadikan pedoman bagi kita dalam menyembelih hewan. Karena hewan itu ciptaan Allah, ruhnya dari Allah juga, lalu oleh kita sembelih. Kalau bukan atas nama Allah, tidak boleh kita menyembelih itu. Maka menyembelih diajarkan secara Islam. Sampai Rasul katakan, perlakukan dengan baik, siapkan pisaunya yang tajam, baringkan menghadap kiblat, perlakukan, jangan kasar, baca bismillah memotongnya. Itu tata cara yang dipraktikkan dalam kurban dan harus jadi pelajaran sehari-hari bagi jagal, bagi orang-orang yang motor. Maka sedang heboh sekarang di medsos itu, Pak ya. Sah tidak kurban atau hewan disembelih oleh orang Islam tapi tidak sholat? Fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan tidak halal. Itu salah satu madhab sebetulnya. Mungkin cabang dari mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi ada mazhab lain mengatakan, mazhab Syafi'i mengatakan kalau dia orang Islam, sholatnya bukan karena menolak hukum sholat, tetap boleh dimakan. Ini perbedaan pendapat. Tetapi menunjukkan bahwa menyembelih itu bukan hal sembrono, bukan hal asal-asalan. Itu bagian dari amanah dari Allah. Silahkan hewan ternak kalian konsumsi, tapi yang mempersilahkan itu Allah. Maka menyembelihnya atas nama Allah, bismillah. Ingat ke situ. Jangan kayak kita hewan buas, kita suruh makan, yang penting saya makan, diterkam dia apa. Itu hewan buas namanya. Manusia itu boleh memakan hewan, menyembelih itu seolah mencabut nyawanya, itu kan izin Allah. Kalau tanpa izin Allah tidak boleh kita membunuh. Nah, oleh karena itu di situ di kurban itu menjadi pelajaran abadi. Syariat Islam menyembelih diabadikan dalam ritual kurban dari Kangjeng Nabi sampai hari kiamat. Jadi setinggi apapun perkembangan peradaban umat manusia dengan sistem jagalnya dan sebagainya, syariat Islam tetap berlaku. Maka adanya di ritual kurban. Maka itu salah satu hikmah kurban. Hikmah lain dari kurban apa? Hikmah lain dari kurban adalah tentu saja peduli kepada orang lain. Tapi menarik kurban ini, Pak. Berbeda dengan zakat. Kalau zakat itu harta diberikan oleh orang yang nisab, yang di atas nisab kekayaannya, kepada fuqara wal masakin wabni sabil dan seterusnya, 8 asnaf. Tapi kurban sedikit beda, Pak. Kurban itu memang
kita kasih fakir miskin. Yang tidak fakir juga boleh, dirinya boleh makan juga. Kalau zakat kan nggak boleh. Ya saya keluarkan zakat maka diambil lagi nggak bisa oleh kita. Tapi kurban itu fakir miskin kita bagi, yang tidak miskin pun boleh menikmati, yang kurbannya juga boleh. Fakulu minha wa atimul qani'a wal mu'tar. Fakulu minha wa atimul qani'a wal mu'tar. Kamu boleh makan, berikan kepada karib kerabat, tetangga dan sebagainya. Tentu kita beli fakir miskin, kasih fakir miskin yang jarang makan enak. Jadi ini luar biasa, kebersamaan terasa di dalam Idul Kurban. Semuanya silahkan menikmati. Jadi ini kurban, salah satu hikmah adalah kebersamaan menikmati rezeki dari Allah. Saya katakan kebersamaan karena orang kaya juga boleh makan. Kalau zakat, orang kaya tidak sah menerima zakat kecuali dalam rangka dia tugas sebagai amilin atau sabilillah dan sebagainya. Tetapi kalau semata-mata fakir miskin itu tidak boleh diambil oleh orang kaya, tidak sah zakat diberikan kepada orang kaya. Nah, jadi di dalam kurban itu ada hikmah kebersamaan. Bahkan disebutkan oleh para ulama bagian dari meluaskan belanja rumah tangga. Jadi yang di rumah istri, anak menikmati rezeki dari Allah Subhanahu. Itulah kurban subhanallah. Jadi kata ayat lakum fiha khair, pada kurban ada kebaikan-kebaikan buat kalian, sangat banyak. Silakan Bapak bisa kembangkan hikmah dari kurban itu. Kemudian dikatakan fadhkurusmallaha alaihi salat, tadi ada zikir, ada ingat kepada Allah ketika menyembelihnya, lalu bagikan. Fa idza wajabat junuha faqulu minha wa atimul qani'a wal mu'tar. Kadzalika sakharna halakum la'allakum tashkurun. Demikianlah Allah menundukkan untuk kalian hewan-hewan ternak itu dapat dijadikan ibadah oleh kita dalam bentuk ibadah kurban. Saudaraku untuk hormat, apa hubungan atau bagaimana aspek tauhid, aspek akidah dan akhlak di dalam kurban, dalam ibadah khususnya kurban? Yang pertama, orang yang berkurban pasti orang yang beriman. Kenapa? Karena mengorbankan materi untuk kepentingan immateri. Hasil dari kurban itu, faidah, manfaat, pahala itu tidak bersifat materi. Padahal kita mengeluarkan harta, mengeluarkan materi. Bahkan kalau Nabi Ibrahim anak materinya, kita sebagian harta. Bagi orang yang tidak percaya pahala, tidak percaya akhirat, tidak akan kurban. Berarti kurban itu dasarnya iman. Kalau saum kemarin kita bicara imanan wahtisaban, kalau kurban dasarnya iman dan takwa. Pak Ustadz, ada orang yang kurban seneng-seneng aja dia, buat makan-makan, buat nyate nanti malam kita kurban yuk. Gak kepikir pahala dari Allah. Kurban itu gimana? Itu bukan kurban, itu mah pesta kambing guling atau apa. Oleh karena itu dalam ayat selanjutnya, lan tanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Nah, yang kurban tidak dasarnya takwa kagak nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau begitu jelas kurban itu dasarnya iman, dasarnya takwa kepada Allah. Karena ibadat hakikat, karena kurban hakikatnya taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, dan itu hanya ada pada orang yang beriman. Beriman kepada Allah, beriman kepada syariatnya, tidak pelit. Karena apa? Mengharapkan balasan dari Allah, walaupun balasannya bukan materi, balasannya pahala dari Allah, dan itu hanya ada pada orang yang beriman. Yang tidak beriman nggak kepikir.
Jadi kita bisa melihat sama-sama menyembelih hewan, tapi yang satu jadi kurban, yang lain bukan kurban. Bisa terjadi seperti itu. Sia-sialah orang yang tidak mendasarkan sembelihan kurban itu, sembelihan hewan itu tidak untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Jelas ya. Jadi berarti benar, nampak jelas takwa dalam kurban itu ada yang mendasarinya akidah Islamia, keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada Rasulullah, keyakinan kepada kebenaran syariatnya, dan keyakinan kelak akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang terbaik setelah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya akidah. Lalu aspek akhlaknya apa? Nah, aspek akhlaknya adalah tadi sudah saya terangkan. Pertama, dengan dasar cinta kepada Allah, maka akan cinta kepada apapun yang disuruh kita cintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mengingkari itu sama dengan tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala. Itu soal cinta. Lalu saya sudah katakan tadi, menyembelih saja sudah pakai akhlak, Pak. Menyembelih aja sudah pakai akhlak. Rasul mengajarkan ketika mau motong kepada Siti Aisyah, tolong Aisyah, itu pisaunya diasah yang tajam ya. Kenapa? Karena kita harus punya akhlak terhadap hewan sekalipun. Maka disarankan oleh sebahagian para ulama menyembelih hewan kurban, yang satu disembelih jangan perlihatkan kepada korbannya, kepada hewan yang lainnya yang akan disembelih. Itu kurang baik. Sebab hewan yang melihat temannya disembelih berpengaruh kepada perasaan hewan. Jadi ada pri kehewanan selain pri kemanusiaan. Itu sudah akhlak. Jadi kita diajarin akhlak mulia. Perlakukan dengan baik, baringkan dengan baik. Ya, lalu bagikan dengan baik. Jadi prosesnya, penyembelihannya sampai pembagiannya itu bagian dari akhlak mulia kita. Menarik yang tadi saya katakan, kamu boleh makan, tapi minha itu sebagian. Maka kitab Muhadzab mengatakan yang disebut sebagian karena ada 3 asnaf sepertiga. Makan kamu boleh sebagai mudhahi, tapi jangan lebih dari sepertiga. Bagikan ke fakir miskin, karena ada yang lain sepertiga juga. Sisanya walaupun bukan orang miskin, kasih sepertiga. Jadi lebaran hari makan semua. Nanti kalau yang kurban tidak boleh makan, diberikan semua fakir miskin. Yang makan fakir miskin, yang kurban nggak makan. Itu hari makan itu. Hari untuk bersenang-senang menikmati rezeki Allah. Walaupun dalam hal tertentu ada ketentuan tambahan. Jika kurbannya kurban wajib, kurban nazar, maka harus jadi sedekah semuanya. Itu adalah tambahan ketentuan. Pada dasarnya adalah kenikmatan bersama. Itulah kurban. Apalagi yang kita ambil dari hikmah kurban berkaitan dengan akhlak. Menarik analisis para ulama ini. Apa itu? Menjadi simbol penyembelihan sifat bahimiyah wa syabuiyah, yaitu untuk kita menjauhkan diri, membuang, menyembelih sifat kebinatangan yang suka ada pada manusia. Ada 2 sifat kebinatangan manusia ini. Satu sifat bahimiyah, satu lagi sifat sabuiyah. Sifat bahimiyah sifat hewan ternak. Hewan ternak itu tidak punya inisiatif. Kebok itu kalau dicucuk, nggak tahu halal, nggak tahu haram, nggak tahu benar, nurut aja. Itu namanya bahimiyah. Jadi manusia jangan kayak hewan ternak, kayak kebok cucuk hidung.
Dibawa ke sana ngikut, masuk got ngikut, masuk lumpur ngikut, nyebrang jalan ngikut, ya dituntun mau ke pemotongan ngikut juga. Ternyata manusia tidak bagus, punya sifat bahimia ini. Tidak punya inisiatif, tidak punya gagasan-gagasan kebaikan, tidak bisa menilai mana halal, mana haram. Ketemu daun singkong, apa punya tuannya, apa punya tetangga, makan saja. Bahimiyah itu namanya. Manusia sekarang halal haram sudah tidak peduli lagi. Nah, mudah-mudahan mulai sekarang tidak ada lagi orang korupsi. Karena korupsi itu haram. Itu sifat bahimiyahnya, sembelih nih. Saya dengar paling banyak kurbannya itu para pejabat ini. Kalau bukan presiden ya menteri, dirjen. Sekali kurban bisa 7 ekor sapi super. Mudah-mudahan jangan jadi sapi, nurutin orang lain, tidak punya kemerdekaan berpikir, tidak bisa menentukan jalan baik, jalan buruk. Semua disikat juga, belum kurban kalau sudah begitu. Ya, kalau masih juga melakukan perbuatan yang diharapkan Allah, belum kurban, belum disembelih itu hewan yang ada pada dirinya itu. Sebab bahimiyah itu adalah hewan ternak yang tidak tahu halal haram. Ya, gampangnya seperti itulah. Kambing atau kebo lewat kebun singkong dilihat santap aja, nggak ngerti punya siapa itu pohon singkong. Nah, itu sembelih itu hewan, sifat bahimiyah itu. Yang kedua, manusia itu hawa nafsu hewan itu adalah sabuiyah. Ini hewan buas. Jadi ada hewan ternak, ada hewan buas. Kalau hewan buas maunya menerkam orang lain, senangnya zolim. Kalau tidak zolim itu gatel dia, zolim ke orang lain, aniaya ke orang lain, sombong dan sebagainya. Itu namanya nafsu sabuiyah. Dua sifat hewan ini sembelih waktu kurban, Pak. Sehingga lahirlah manusia sejati, manusia yang memiliki akhlak mulia. Jadi itu salah satu hikmah kurban. Mudah-mudahan direnungkan ya. Dari mulai sekarang mempersiapkan hewan kurban. Maka kata Rasulullah, begitu masuk tanggal 1 Dzulhijjah, seolah-olah ngikutin ihram. Jangan gunting kuku, jangan potong rambut. Ya, dari mulai tanggal 1. Ini supaya konsen kepada ibadah itu, termasuk ibadah kurban. Silahkan 10 hari renungkan itu makna kurban itu. Karena belum boleh kurban tanggal 1. Tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 belum boleh. Tanggal 10 setelah sholat baru boleh. 10 hari renungkan itu makna itu. Makna idul kurban itu. Baik soal haji, soal kurban, soal amaliyah lain. Itu bagian dari saat-saat. Maka Rasulullah mengatakan, hari yang paling Allah cintai itu 10 hari di awal Dzulhijjah. Yang haji, siapkan hajinya. Yang tidak haji, pahami, renungkan, tafakur makna kurban, idul kurban, haji dan sebagainya. Ini luas sekali, Pak. Itu sebetulnya simbol-simbol yang ada, atau simbol apa, hakikat apa namanya ya, dari amaliyah di bulan Dzulhijjah ini luar biasa. Maka hari raya disebut hari raya agung. Orang Jawa bilang itu rayagung. Orang Sunda atau orang Jawa ya? Rayagung. Jadi lebaran haji itu lebih besar daripada lebaran Idul Fitri dari sisi syiar agamanya. Tapi kalau dari sisi kehebohan penduduk, memang Idul Fitri lebih heboh karena pada mudik gitu ya. Tetapi dari sisi Islam, di Idul Adha ada syiar yang terbesar. Maka disebut hari raya agung, rayagung. Orang Jawa bilang juga hari besar ya, bulan besar. Ya betul hormat. Jadi ini renungan ini penting, betul. Jadi di situ ada muatan akidah, karena tidak bisa dijalankan kalau tidak berangkat dari akidah. Kalau toh dijalankan ngambang itu, bukan bagian dari agama kita. Kalau tidak didasari oleh iman, akidah kita kepada rukun iman kita ya. Kemudian di dalam pelaksanaannya ada pelajaran penting dalam rangka meningkatkan akhlak mulia. Satu di antaranya tadi saya katakan adalah
menyembelih sifat-sifat kehewanan, kebinatangan, terutama dua sifat tadi itu, bahimia dan sabuia, sifat hewan ternak dan sifat hewan buas. Maka tidak boleh menutupi sifat manusia yang fitrah, sementara manusia sifatnya adalah baik, sifat aslinya baik. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Maka jangan ketutup oleh sifat-sifat buruk yang sering dikaitkan atau dihubungkan dengan sifat-sifat kehewanan. Ada sifat lain sebetulnya, mungkin juga ada kaitan dengan kurban juga, sifat syaitoniyah, sifat setan. Ada di kurban enggak? Nah, pada zaman Sayyidina Ibrahim ada, sehingga diabadikan dalam bentuk jamarot. Itu melawan setan. Menarik juga itu haji itu. Dari sekian rukun haji atau wajib haji, ada yang menarik, Pak. Kalau tawaf ifadah sekali, wukuf sekali kurang lebih setengah hari, mabit Muzdalifah sekali juga. Tetapi melontar jumroh berturut-turut 3 hari, bisa 4 hari. Perbuatannya sama, diulang-ulang. Saya merenung itu, dari semua manasik haji menjadi perhatian saya, ada satu yang sangat jadi perhatian, yaitu bagian dari kegiatan haji yang namanya melontar jumroh tidak cukup sehari. Tanggal 10 ternyata harus ditambah tanggal 11. Minimal sampai tanggal 12 nafar awal, sempurnanya sampai tanggal 13 nafarnya 3 hari. Kerjaannya sama, melontar juga, satu tugu 7 kali. Kok diulang-ulang? Yang lain rukun haji, wajib haji sekali cukup, tawaf ifadah sekali cukup, sa'i sekali, satu paket gitu maksud saya, sekali cukup. Kok melontar jumroh saban hari sih? Apa? Disitulah Tuhan renungkan, itu simbol memusuhi setan, menyatakan bahwa setan musuh kita. Dan kalau sudah pulang haji, betul-betul bukan main-main, serius, setan itu musuh kita. Dan memang rata-rata orang pulang dari haji tantangannya godaan setan. Ada juga orang yang berkali-kali haji tapi kelakuan nggak beres-beres, memang setannya goda terus. Maka simbol itu adalah, nah, dalam kurban itu kaitan dengan kurban juga itu, melontar jamarot itu. Ketika Sayyidina Ibrahim alaihissalam digoda setan, gak usah kurban, masa gak sayang sama anak sih? Kata setan kepada Nabi Ibrahim. Sayang mana? Kepada Allah apa kepada setan? Kepada Allah apa kepada anak? Godaan setan. Lulus kanjeng Nabi Ibrahim. Siti Hajar digoda yang sama. Anaknya Sayyid Ismail juga sama digoda. Tiga-tiganya lulus. Jadi kurban juga ada lambang membunuh sifat-sifat kehewanan yang ada pada manusia dan melawan sifat-sifat syaitaniyah. Tuhan yang hormat, insya Allah mudah-mudahan jika Tuhan mantap hati kita untuk beribadat kurban, hasilnya akan menjadi orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, didorong oleh iman, menghasilkan perilaku akhlak yang baik. Demikian Tuhan-Tuhan hormat, mohon maaf tidak terasa sudah terbit matahari ini ya. Biasanya ada bel kalau terbit matahari, ini kedengaran belnya. Baik, kalau ada yang bertanya mudah-mudahan saya bisa menjawab. Tapi kalau tidak ada ya alhamdulillah. Silakan. Cukup ya. Baik, kalau begitu selamat menunaikan ibadah menyongsong bulan suci, bulan apa? Bulan Haji Zulhijjah. Saya tambahkan sedikit, sebetulnya kita sekarang berada di bulan, kalau boleh saya menggunakan istilah, intensifikasi ibadah. Bulan Sya'ban, bulan turfa'ul a'mal ila rabbil alamin. Di catatan tahunan kita oleh malaikat disetor kepada Allah. Sya'ban. Jadi Ramadan buku baru. Baik sekali Allah kepada kita supaya buku baru itu dimulai dengan ibadat-ibadat bagus.
maka Ramadan pahalanya dilipat gandakan. Berarti buku Bapak yang baru tahunan diisi oleh ibadat Ramadan. Cakep banget. Habis Ramadan masuk Syawal. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu disebutnya Ashhurul Haji. Al-Hajjun Ashhurul Maklumat. Sudah masuk bulan haji sejak Syawal. Ditambah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Ashhurul Hurum. Bulan-bulan mulia di mana amal ibadah dilipat gandakan. Jadi kita berada dalam rangkaian Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, 5 bulan. Kalau boleh saya sebut bulan intensifikasi ibadat dan amal soleh, karena Allah menyiapkan pahala besar. Mudah-mudahan kita bisa mengisinya dengan amal ibadah yang terbaik ya. Lalu Allah menerima amal ibadah kita semua. Jadi saya akhirnya simpulkan kembali, mari kita laksanakan semua amal ibadah itu didasari oleh iman, didasari oleh akidah yang lurus, laksanakan syariat dengan sempurna, hasilnya akhlak mulia. Akhlak kita kepada Allah, akhlak kita terhadap sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Qabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma atina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma aktubis salamata wa sa'adata alaina wa ala sa'iril hujjaj wal ghuzzat wal musafirin wal murabitin fi barrika wa bahrika min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna wa taqabbal minhum kama taqabbaltahu min Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qabbaltahu min Ibrahim khalilillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah